Jadi yang pertama yaitu untuk mengarahkan tindakan agar para karyawan bisa mengetahui apa tugasnya masing-masing. Yang kedua yaitu mengurangi ketidakpastian, yaitu seperti agar karyawan kita tidak bimbang dengan tugas dan tujuannya. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi agar kita bisa memilih metode yang lebih efisien untuk mencapai tujuan kita. Yang keempat yaitu membuat keputusan yang tepat, yaitu agar semua karyawan bisa memahami satu tujuan yang kita sepakati di awal. Yang kelima yaitu pengukuran kinerja, itu agar kita bisa memahami kapasitas dari karyawan kita. Jadi selanjutnya yaitu organizing atau pengorganisasian. Apa sih pengorganisasian itu? Pengorganisasian adalah menetapkan struktur organisasi, menentukan tugas, dan juga mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Mengapa pengorganisasian itu penting? Yang pertama yaitu penetapan struktur organisasi. Dengan pengorganisasian dapat membantu penetapan struktur organisasi seperti menentukan tugas, tanggung jawab, dan juga hubungan hierarki. Yang kedua yaitu optimalisasi sumber daya. Dengan struktur organisasi yang baik, mengalokasikan sumber daya dapat dilaksanakan secara efisien. Yang ketiga yaitu fleksibilitas dan juga responsivitas. Dengan pengorganisasian yang baik dapat membantu organisasi dalam beradaptasi dengan lingkungan eksternal. Yang terakhir yaitu meningkatkan keterlibatan karyawan. Pengorganisasian yang baik dapat meningkatkan keterlibatan karyawan agar tujuan yang jelas dan juga terstruktur. Selanjutnya actuating atau pelaksanaan, yaitu melaksanakan rencana-rencana yang telah dibuat dengan cara mendorong atau memotivasi karyawan untuk menjalankan tugas mereka. Adapun hal-hal yang perlu dilaksanakan ketika actuating itu ada 5. Yang pertama, mendorong karyawan, yaitu mendorong atau memotivasi karyawan untuk menjalankan tanggung jawab mereka. Yang kedua, implementasi rencana, yaitu mengubah rencana atau keputusan menjadi tindakan konkret. Yang ketiga, mengatasi tantangan. Dalam actuating, manajer harus bisa mengidentifikasi atau mengatasi tantangan yang telah ada. Yang keempat yaitu konsistensi. Dalam actuating juga dapat membantu konsistensi pelaksanaan rencana. Dan yang terakhir yaitu evaluasi kinerja. Dalam actuating juga manajer harus bisa dan dapat mengukur kinerja individu dan tim. Selanjutnya adalah controlling atau pengendalian, yaitu mengevaluasi hasil pencapaian, memonitor kinerja, dan mengoreksi jika diperlukan agar organisasi tetap pada jalur yang benar sesuai dengan rencana. Ada 3 tahap dalam controlling. Yang pertama adalah evaluasi kinerja, yaitu fungsi pengendalian manajer mengevaluasi hasil kinerja karyawan sesuai dengan rencana atau yang ditetapkan. Yang kedua adalah perbaikan atau koreksi, yaitu mengidentifikasi dan mengatasi ketidaksesuaian antara hasil aktual dan rencana. Yang ketiga yaitu efisien dan efektivitas, yaitu manajer dapat memantau efektivitas dan efisien operasional. Bahas sekolah yang kita bagaimana? Ini yang berapa ya? Berapa sih? Isinya tuh? Ini setengah 10 sih, harusnya. Belum Pak Bos dulu. Gimana hari ini? Selamat pagi semua. Pagi Pak. Gimana kabarnya bertambah ini? Alhamdulillah baik. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan nama saya Aidan Muhammad Al-Faruq. Saya di sini menjabat sebagai Direktur PT Equality Konsultan. PT Equality Konsultan ini didirikan untuk menerima konsultan perpajakan dan membahas tentang perpajakan. Visi dan misi dari PT Konsultan ini adalah
visi menjadi mitra terpercaya dalam pemahaman dan pelayanan pajak, memberikan solusi yang inovatif dan membantu klien mencapai keberlanjutan finansial. Dan misi dari PT Equality Konsultan ini adalah memberikan layanan konsultan pajak berkualitas, memastikan kepatuhan pajak, dan memberikan solusi terbaik bagi kebutuhan finansial klien. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang implementasi budaya organisasi dalam layanan konsultasi perpajakan. Di sini kita harus memastikan bahwa nilai-nilai perusahaan kita tercermin dalam setiap interaksi dengan klien. Pada kesempatan berbeda saya berikan kepada Bapak Luki, yaitu selaku manajer perencanaan. Baik, izin menyampaikan Pak Direktur. Jadi dari misi yang disebutkan Bapak tadi seperti ada 5 poin kan ya, memberikan layanan konsultan pajak yang berkualitas, terus berfokus pada keberlanjutan kerja dan klien, terus yang ketiga inovasi dan pengetahuan yang mendalam, yang keempat kemitraan jangka panjang, yang kelima ada pemberdayaan komunitas bisnis. Dan tujuan kita itu ada 5 juga, saya sudah merancang tadi, yaitu peningkatan keterampilan dan pengetahuan tim. Pertama, yang kedua peningkatan kepuasan klien. Terus yang ketiga diverifikasi layanan juga, itu seperti menambahkan layanan baru yang relevan dengan perkembangan kebutuhan klien, seperti konsultasi perencanaan pajak yang lebih lanjut atau layanan keuangan terkait. Terus yang keempat implementasi teknologi pajak terbaru, yaitu mengadopsi dan mengintegrasi teknologi terbaru dalam proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi, akurasi dan keamanan. Yang kelima atau yang terakhir itu peningkatan reputasi dan branding, yaitu seperti meningkatkan citra perusahaan melalui kampanye pemasaran yang efektif, partisipasi aktif dalam industri, dan membangun reputasi sebagai konsultan pajak terkemuka. Baik, selanjutnya untuk pengorganisasian saya serahkan kepada manajer. Oke, terima kasih Bapak Luki atas penjelasan perencanaannya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Najwa untuk perencanaan tentang manajemen sumber daya manusia. Untuk waktunya saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya untuk Bapak Aidan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian. Untuk yang pertama, saya akan menjabarkan dulu struktur organisasi kita kali ini. Yang pertama yang menjadi direktur kita yang terhormat Bapak Aidan, untuk manajer kita, untuk manajer perencanaan yaitu Bapak Luki, dan untuk manajer sumber daya manusia yaitu saya sendiri, untuk manajer keuangan yaitu Bapak Rahman, dan untuk manajer controlling yaitu Ibu Farah. Dan untuk senior konsultan tax yaitu Bapak Rocky, dan untuk tax supporting staffnya yaitu Bapak Arya. Dan untuk pembagian tugas masing-masing dari mereka nanti saya akan langsung sampaikan sedikit kepada mereka. Terima kasih. Untuk waktunya saya kembalikan lagi kepada Bapak Aidan. Oke, terima kasih Bu Najwa atas penjelasannya. Untuk selanjutnya saya berikan waktu untuk Bapak Lukman menjelaskan organisasi manajemen keuangan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Direktur. Di sini saya selaku manajer keuangan akan menjelaskan tugas dan tanggung jawab saya di PT Equality Konsultan. Yang pertama, saya akan mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi. Dan yang kedua, saya akan mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran. Dan yang ketiga, saya akan mengambil keputusan yang berkaitan dengan dividend. Dan yang terakhir, di sini saya akan merencanakan dan mengontrol untuk memaksimalkan bagaimana nilai perusahaan ini naik. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya saya serahkan ke Bapak Direktur. Oke, terima kasih atas penjelasannya Bapak Lukman. Untuk selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan kepada Bu Farah selaku manajer controlling. Baik, terima kasih Bapak Aidan. Di sini saya akan mengontrol para karyawan dan mengevaluasi hasil kinerja karyawan di PT Equality Konsultan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Karena itu rapat pada pagi hari ini saya tutup dan saya akhiri. Semoga PT Equality Konsultan jaya selalu dan sesuai dengan visi misinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, dari pertanyaan yang saya bikin tadi, apa ada pertanyaan terusan lagi teman-teman? Sepertinya udah cukup Pak. Iya, sepertinya sudah cukup tadi. Oh iya, Bu Farah, kayaknya untuk tugas-tugasnya, evaluasinya untuk Pak Rocky dan Ibu Arya, saya serahkan kepada Bu Farah ya. Baik, Ibu, nanti saya seleksi. Terima kasih. Satu saja, kita dulu. Baik, di sini saya akan membagikan tanggung jawab kalian ya. Untuk Bapak Rocky menjadi senior tax konsultan. Jadi tanggung jawab Bapak Rocky di sini adalah menangani kasus-kasus perpajakan yang kompleks dan juga mengarahkan para juniornya. Untuk Bapak Arya sebagai asisten dari Bapak Rocky menjadi tax supporting staff. Di sini tanggung jawab Bapak Arya adalah memberikan dukungan administratif dan teknis terkait penanganan pajak. Baik, ada yang bisa ditanyakan? Izin bertanya Bu, kalau menanggulangi atau menghadapi karyawan yang susah diatur itu bagaimana? Oke, di sini kan termasuk tanggung jawab Bapak Rocky ya. Jadi untuk menanganinya mungkin Bapak Rocky bisa menjalin komunikasi yang baik dengan para juniornya dan juga tetap mengontrol pekerjaan-pekerjaan dari para juniornya. Sudah. Baik, terima kasih ya Bu. Untuk Saya udah jelas Bu. Oke, kalau gitu saya akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan Bapak siapa? Bapak Irham. Halo, saya Rocky Pak. Halo Pak, Irham. saya Arya Duta. Saya adalah asisten dari Bapak Rocky. Selamat siang Pak. Siang. Ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Pak, saya ingin berkonsultasi terkait permasalahan yang saya hadapi. Apakah perusahaan saya dapat bantuan dari perusahaan konsultan pajak Anda? Oke, untuk hal itu kami akan menganalisis dulu ya Pak masalahnya terkait yang Bapak jabarkan tadi. Lalu kami akan konsultasikan lagi ke Bapak sehingga masalah tersebut selesai. Lalu ada pertanyaan lain Pak? Saya kira cukup, mungkin itu dulu ya. Gitu. Yang Baik, terima kasih ya Pak. Terima kasih, kami akan menjalankan masalah Bapak secepat mungkin. ya, makasih Pak. Siap Pak, sama-sama. Jadi ini rancangan anggaran biaya perpajakan kami selama ini Bu, apakah ada evaluasi? Bentar ya, boleh saya lihat? Boleh Bu. Sebentar. Ini. Oh, ini sebenarnya yang jumlah dikurangi sama harga satuan gitu ya. Baik Bu. Coba direvisi lagi, saya lihat. Baik. Begini Bu. Sebentar. Ya benar. Nanti ditingkatkan lagi ya Mas Rocky, udah bagus sama Mas Arya. Terima kasih Bu. Baik. Baik, Pak Lukman, tadi saya sudah mengevaluasi hasil kinerja dari Bapak Rocky dan Bapak Arya. Sebenarnya sudah bagus kinerja mereka, tapi kurang sedikit ya. Saya mohon untuk bimbingan dan motivasi kepada mereka. Baik, terima kasih Bu Farah atas evaluasinya. Nanti masalah karyawan yang kurang biar saya Baik. beri motivasi biar mereka bisa menjadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih kalau gitu ya. Sama-sama Bu Farah. Selamat pagi, Rob. Pagi Pak. Gimana kabarnya, Rob? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Gimana tentang kerjaan, apa ada kendala? Untuk sejauh ini lancar sih Pak. Tapi untuk waktu yang ke depan saya kurang tahu ya. Ya, baik. Kalau semisal ada kendala di waktu ke depan, bisa langsung konsultasi ke saya, bisa langsung ke ruangan saya. Baik, terima kasih ya Pak. Ya. Kalau gitu saya tinggal dulu, kamu lanjutin kerjaannya. Kalau kerjaanmu bagus, nanti akan saya kasih hadiah. Baik, terima Mari, kasih Ron. Pak. Mari Pak.